Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat opini semua, kali ini kita akan membaca arah politik Prabowo di 2029. Setelah hadir dalam Rakernas PSI dan menyebut bahwa gajah adalah binatang kesayangannya, tiba-tiba keesokan harinya dia berujar bahwa Gerindra dan PDIP adalah kakak adik. Di sini kita jelas melihat bahwa Prabowo menganggap PSI itu teman, sedangkan PDIP adalah saudaranya. Bahkan seorang pengamat Ray Rangkuti memprediksi bahwa pada 2029 bukan tak mungkin Prabowo akan bergandeng dengan Puan Maharani. Untuk lebih jelas kita saksikan cuplikan berikut ini. Kira relawan Jokowi akan kemana? Dan pertimbangan historis dan pertimbangan masa depan. Pertimbangan historis ya jelas, yang memperkenalkan Pak Prabowo ke Pak Jokowi juga adalah Ibu Mega. Jembatannya itu Ibu Mega. Pak Prabowo belum tentu mau ketemu dengan Pak Jokowi kalau tidak jembatannya oleh Ibu Mega. Jadi hubungan itu nggak mungkin dihapus begitu saja oleh Pak Prabowo. Dan membawa Pak Prabowo dari Jordania ke Indonesia juga adalah Ibu Mega. Bahkan Ibu Mega kemudian menempatkan Pak Prabowo sebagai wakil presidennya dikala semua kecaman orang terhadap Pak Prabowo itu masih menumpuk, ya kan? Dan itu juga nggak mungkin bisa dilupakan oleh Pak Prabowo. Oleh karena itulah bagi Pak Prabowo, PDI itu adalah saudara, lebih dari sekedar teman. Kalau PSI itu teman, PDI Perjuangan itu adalah saudara. Itu pertama. Nah, yang kedua, kepentingan masa depan. Tentu berteman ya dalam pengertian politik atau bersaudara dalam pengertian politik dengan PDI itu akan jauh lebih menguat, lebih kuat, lebih bagus, lebih strategis dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Nah, kedekatan Prabowo dengan Puan dalam acara yang kemarin itu, saya sih membacanya bagian dari upaya memperkenalkan kemungkinan dua tokoh ini akan terajut di Pilpres 2029 yang akan datang. Baik. Gajah! Oh, lupa kayaknya. Kaisang ini anak presiden 2 periode. Ya. Oke. Adik wakil presiden terpilih. Oke. Ketua umum partai 1%. Efek Jokowi nggak ada. Efek PSI nggak ada. Efek Gibran nggak ada. Ini data surveinya. Nah, artinya ini akan menunjukkan bagaimana kedepannya nanti 20 Oktober Jokowi selesai. PDI Perjuangan tetap ada. Ngeri. Ya. Sehebat apapun seseorang, pasti akan kehilangan kekuatan itu. Tidak ada orang yang kuat secara abadi. Ada saatnya dia bakal jatuh, ambruk, dan tidak ada yang peduli, apalagi menolong. Tapi Prabowo juga menyampaikan dukungannya, menyatakan bahwa gajah itu adalah hewan kesayangan saya. Tapi di sisi lain, keesokan harinya Prabowo juga menyatakan bahwa PDIP ini adalah kakak adik begitu dengan Gerindra. Anda membaca posisi pernyataan dari dua pernyataan Presiden Prabowo ini seperti apa? Jadi kalau kita buat dalam bahasa yang simpel, ya tentu PSI itu kawan. Ya kan, tapi PDI Perjuangan itu saudara, kata Pak Prabowo. Nah, tinggal di ini aja, dilihat aja dalam konteks sosial. Dalam konteks sosial itu kawan apakah lebih penting dari saudara? Nah, itu dia kan. Jadi kalau PSI itu kawan, nah tapi PDI itu adalah saudara. Nah, di dalam tradisi kita ya saudara tentu jauh lebih diutamakan daripada kawan. Gitu. Malu dong sekelas Jokowi menjadi petinggi partai kecil yang mau mengapung saja masih susah payah. Seandainya PSI partai besar, mungkin dari dulu Jokowi sudah ikut bergabung. Jokowi untuk sementara berdiri di pinggir. Sekali lagi Bung, ini politik loh. Presiden nggak mau lagi ditelikung, dijatuhkan, dihabisi. Kepala negara tentu tidak mau delegitimasi buat Pilpres mendatang, nggak mau. Dia harus teguh. Pak Jokowi yang sudah 10 tahun berkuasa di Indonesia menjadi presiden, jadi setara sama Amin Rais yang sama-sama punya partai, sama-sama jadi ketua partai, sama-sama gak lulus Senayan. Pak Prabowo itu bisa memainkan peran sesuai dengan yang diajarkan sama mentornya. Dia belajar dengan baik dan meniru dengan seksama. Bagaimana cara memperlakukan lawan politik.
Nanti orang yang pernah melakukan pengkhianatan juga bakal menuai pengkhianatan pula. Hidup ini hanya keseimbangan, balancing. Siapa mentornya Pak Jokowi dalam bermain perang? Politik modern orang gebuk-gebukan, ngapus-hapusan. Loh, apa itu pelajarannya yang telah selama ini didapatkan? Anda mau menjatuhkan lawan politik, pilihannya cuma dua. Seolah-olah bergandengan tangan atau berhadapan langsung. Adu ndas. Dan yang sedang diperankan Pak Prabowo saiki, ya mau ketok kekancan itu. Bekerja penuh, full untuk mendukung PSI. Ya kasihan juga gitu ya, setelah jadi presiden 2 periode, ini sekarang kerja ke anak. Ya karena ketua partainya kan Kaisang gitu, jadi Pak Jokowi kerja ke anaknya sendiri. Kongres kan hadir tuh 2 ketua umum partai yang dapat kursi di Senayan selain Pak Prabowo. Ada Pak Bahlil sama Pak Zulhas. Pertanyaannya, mengapa keduanya gak mampir ke rumah Jokowi? Atau mengapa pas acara di Editorium UMS Pak Jokowi tidak datang? Hah? Tidakkah itu mengisyaratkan Prabowo nggak cuti lagi, ada di acara formal berdekatan sama Pak Jokowi? Ini opini saya. Secara otomatis bahasa kasarnya Pak Jokowi siap untuk mengambil suara dari semua partai yang ada hari ini. Dan semua partai pasti nggak mau gitu kan. Pasti kan, ya mana ada partai yang mau suaranya diambil sama PSI kan, pasti nggak mau. Pasti mereka akan menjaga sebaik mungkin, dan kalau perlu ya suaranya naik gitu. Bukan malah berkurang atau diserahkan kepada PSI. Jadi